Yuk hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu afdhalil istighfari. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta qala wa man qalaha minan nahri muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Ya. Bab yang berikutnya adalah tentang istighfar. Istighfar. Kata istighfar itu artinya ungkapan untuk memohon ampunan. Itu namanya istighfar. Biasanya sering disebutkan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih atau rabbighfirli. Itu adalah berbagai macam bentuk daripada istighfar. Daripada istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh ayat 10, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah zat yang maha mengampuni. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, yang maha menurunkan hujan. Hujan yang lebat dan memberikan kepada kalian bi amwalin wa banina. Memberikan kepada kalian harta-harta dan keturunan-keturunan. Menjadikan bagi kalian itu ada taman-taman dan menjadikan bagi kalian itu ada sungai-sungai. Nah, di dalam ayat ini disebutkan ini kita yang kita baca syarahnya Bukhari dari Al-Qastalani dikatakan wa fi hadhil ayah dalilun ala annal istighfara yastanzilu bihir rizqa wal matar. Sungguhnya ayat ini di dalamnya terdapat dalil bahwasanya istighfar itu menjadi sebab turunnya rezeki dan hujan. Itu. Imam Asy-Sya'bi belum meriwayatkan pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu ketika keluar untuk istisqa. Ketika keluar untuk minta hujan. Itu beliau nggak ada apapun yang dibaca, hanya istighfar, astagfirullahaladzim, terus istighfar terus sampai akhirnya turun hujan. Sampai akhirnya turun hujan. Akhirnya bang, apa ini? Kamu saya kira mau munajat doa minta hujan, kok istighfar aja isinya? Nah kata Sayyidina Umar, justru aku meminta hujan dengan kunci yang bisa menyebabkan turunnya hujan. Apa itu? Dengan istighfar. Itu keutamaan istighfar. Begitu juga Hasan Al-Basri itu pernah ada orang yang datang ngeluh fakir. Istighfar, suruh istighfar ya, istighfar yang banyak. Datang lagi, pengen punya anak, istighfar. Dan lagi, ini kebunnya kering, nggak ada hujan, istighfar. Sampai akhirnya yang ada di sana bingung, ini problemnya beda-beda tapi kok obatnya sama, disuruh istighfar. Ya. Itu kayak pusing obat warna merah.
Batuk obat warna merah. Keselio obat warna merah. Paru-paru obat warna merah. Muntaber obat warna merah. Obatnya podo kabeh. Tidak boleh sebut merek tapi ya. Nanti harus semua nyari obat warna merah nanti. Nah, ini kok semuanya keluhannya beda-beda tapi kok obatnya istighfar. Obatnya istighfar. Nah, akhirnya kata Imam Hasan al-Basri, loh kan aku ngamalkan firman Allah Ta'ala. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ila akhir ayat. Kan itu kan suruh istighfar. Yang merasakan keresang hatinya istighfar. Yang tidak pengen punya keturunan istighfar. Pengen punya harta istighfar. Kebunnya pengen turun hujan istighfar. Istighfar semuanya. Jadi istighfar ini adalah satu zikir yang di situ mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan sayyidul istighfar. Tuannya istighfar. Dan ini wajib hafal. Wajib hafal ini. Dan ini jamaah ngaji Senin harus hafal ini. Enggak boleh enggak hafal. Enggak boleh enggak hafal. Nah, sayyidul istighfar kata Nabi, antakula engkau berkata, Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduk, dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku selalu berusaha untuk memenuhi janjiku kepadamu. Karena kita kan pernah berjanji sama Allah. Untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kemudian, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan kelakuanku sendiri. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku segala nikmatmu kepadaku. Wa abu bidzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Zikir ini faman waman qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini ucapan ini kalau dibaca di siang hari, di pagi, nah hari itu kan mulai setelah awal siang itu, dibaca pagi hari menjelang siang hari, dia yakin sama apa yang dia baca, kok dia mati sebelum sore, masuk surga. Dibaca sore, dibaca di awal malam, dan sebelum subuh dia mati, maka juga dia fahuwa min ahlil jannah. Karena keutamaan sayyidul istighfar. Nah ini disebutkan. Di sini kan luar biasa ini. Abu ulaka bidzambi, ya Allah, aku ngakui kalau aku ini punya dosa. Ngaku ya Allah kalau dia punya dosa, begitu. Nah, disebutkan di dalam kitab Bahjatun Nufus, syaratnya istighfar itu adalah sihhatun niyah wa tawajjuh wal adab. Niatnya benar dan betul-betul bertawajjuh menghadapkan dirinya pada Allah dan penuh adab. Falau anna ahadan hasala syuruta wastaghfara bighairi hadzal lafdz al-warid wastaghfara akhar bi hadzal lafdz al-warid lakin akhalla bi syurut hal yatasawiyan. Jadi nama ini disebutkan. Jadi kalau ada orang dia benar semua, niatnya benar, tawajuh pada Allah penuh adab, tapi lafaz istighfarnya lain. Atau lafaz istighfarnya sayyidul istighfar, tapi enggak ada adab, enggak ada niat yang benar. Gimana? Apakah itu sama? Maka ulama beda pendapat, bingung ulama, sama atau tidak ya, karena mulai sayyidul istighfar ini. Tapi yang jelas sayyidul istighfar itu istimewanya kalau dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi.
Itu penuh adab, niatnya benar dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok Sayyidul Istighfar ini mulia? Katakan di sini disebutkan Sayyidul Istighfar ini memang layak disebut, ucapan yang memang layak disebut Sayyidul Istighfar. Kenapa? Ada ikrar tentang keesaan Allah. Ikrar tentang keesaan Allah. Pengakuan kalau Allah Ta'ala itu zat yang menciptakan. Ikrar atas janji-janji seorang hamba pada Tuhannya itu Allah. Kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan yang dia lakukan. Setelah itu menyandarkan nikmat pada yang punya yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dosa kepada dirinya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u, aku ngaku ya Allah, nikmatku yang dari Engkau sangat banyak dan aku ngaku ya aku punya banyak dosa. Setelah itu tahu faghfirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa, dan enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu katakan ini betapa ini zikir menggabungkan maqam syariah wal haqiqah, kata para ulama. Dan yang paling istimewanya juga zikir ini apa? Memuji Allah setinggi-tingginya dan menunjukkan penghambaan serendah-rendahnya. Meninggikan Allah setinggi-tingginya dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Makanya ini zikir, sekarang ini zikir komplit, zikir sakti ini. Kalimat tauhidnya ada enggak? Istighfarnya ada? Syukurnya ada? Minta perlindungan ada? Ada, semuanya ada. Dalam satu zikir. Itu. Ada seorang ulama yang menjelaskan, keterangannya bagus. Ya. Anda sudah ada kitabnya kan? Gini, zikir Sayyidul Istighfar itu, kita ini kayak nyebut Allah berkali-kali. Dalam satu rangkaian itu nyebut Allah berkali-kali. Coba Anda baca tapi pelan-pelan, yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Artinya apa? Ya Allah, sekali nyebut Allah. Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Sudah berapa kali? Anta Rabbi, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Nyebut Allah berapa kali? 3. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Berapa kali nyebut Allah? 4 kali. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Munya ini siapa yang dimaksud? Nyebut Allah berapa kali? 5. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang dikit tuh, gemetar semua nih. Sebagian teman-teman pindah ke sebelah sini enggak apa? Sebelah sini enggak apa? Biar enggak terlalu dekat sama perempuan. Monggo, pindah mereka. Sebelah sini yang masih kosong banyak. Monggo. Masya Allah nih. Rombongan Semarang. Ini dari Semarang ngaji. Masya Allah. Terus, udah berapa tadi? 5. Wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu, sudah dihitung apa belum itu? Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Ya Allah, aku memenuhi janji-janjiku padamu. Janjiku padamu. Berarti nyebut lagi berapa? Berarti 6. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tidak kan? Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Berarti berapa? 7. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku teruskan dulu.
Aku mengakui semua nikmatmu padaku. Berarti berapa? Semua nikmatmu, nyebut Allah lagi kan? Ada berapa berarti? 8. Wa abu'u bidzambi. Dan aku mengakui semua dosaku. Faghfirli. Ampunilah wahai Allah, ampunilah. Siapa yang sudah mengampuni? Ada berapa? 9. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berarti satu rangkaian zikir nyebut Allahnya berapa kali? 10 kali. Kira-kira Allah zat yang maha dermawan disebut-sebut 10 kali, terus ada hamba minta sesuatu, dikasih apa enggak? Kasih. Makanya apalkan Sayyidul Istighfar. Ini zikir luar biasa ini. Yang ngajarin Nabi Muhammad dikasih nama pimpinannya Istighfar, Sayyidul Istighfar. Itu Allahumma anta rabbi ini. Apalkan ya? Harus hafal nih, wajib apa? Ini zikir satu. Bayangkan kita satu zikir nyebut Allah, bayangkan satu zikir dirangkai nyebut Allahnya 10 kali, ada istighfarnya, ada kalimat tauhidnya, kemudian ada syukurnya, ada isti'adzah minta tolongnya, setelah itu ada ada semangat untuk membayar janji pada Allah, menunjukkan kehambaan yang luar biasa, menunjukkan kemahasempurnaan Allah juga yang luar biasa. Satu zikir dengan semua kebaikan terangkum di dalam yang namanya Sayyidul Istighfar. Kita patut berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semuanya Sayyidul Istighfar. Bahkan yang baca di pagi hari, kalau dia mati sebelum sore maka masuk surga. Baca dengan yakin. Yang baca dengan yakin di sore hari, kalau dia mati sebelum pagi maka masuk surga. Karena keutamaannya Sayyidul Istighfar. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Bab tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam. Gini, Nabi Muhammad punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Enggak ada dosa. Yakin ya? Rasulullah SAW itu tidak punya dosa, enggak punya dosa. Jadi ibarat HP, aplikasi dosa itu enggak bisa masuk. Enggak nyambung ya. Ini tidak mungkin berbuat dosa. Kalau kita aplikasi dosanya gimana? Berapa giga? Berapa giga? Aplikasi dosa berapa giga? Aplikasi pahala berapa giga? Wallahu a'lam. Jadi Nabi itu enggak punya dosa. Tapi lihat, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku taubat dalam jangka waktu sehari lebih banyak daripada 70 kali. Padahal tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Itu tobat dan istighfar sehari lebih dari 70 kali. Lah, sekarang ngapain kok Nabi istighfar? Loh, beliau itu tidak punya dosa. Alasan yang pertama, satu, idharan lil ubudiyah wa iftiqaran li karamir rububiyah. Menunjukkan penghambaan kepada Allah dan sangat mengharap kedermawanan Allah. Itu yang pertama. Jadi Nabi SAW itu paling senang dengan sesuatu yang menunjukkan kalau beliau itu betul-betul seorang hamba. Itu yang disukai sama Rasulullah SAW. Dan itu
Dan itu apa? Termasuk pernah ada diriwayatkan ada salah seorang yang bertanya kepada gurunya. Ya Syekh, guru, saya kepingin jalan apa yang paling cepat untuk bisa menyampaikan saya kepada Allah. Nah, kata gurunya begini, hiasi dirimu dengan sifat yang tidak ada pada zatnya Allah. Sifat merasa hebat itu sifatnya siapa? Allah. Merasa besar sifatnya siapa? Sifatnya Allah semuanya. Iya kan? Tawadhu sifatnya siapa? Hamba. Lah kamu merasa hina sifatnya siapa? Merasa hina, merasa rendah itu sifat tadzallul wa tawadhu, itu sifat-sifat hamba. Hiasi dirimu dengan sifat kehambaan, sifat yang enggak ada pada dirinya Allah, maka itu adalah jalan untuk bisa mendekatkan kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu menunjukkan kehambaannya pada Allah, dan yang kedua mengajarkan kepada umatnya agar umatnya itu meniru Nabi SAW. Dan yang ketiga istighfarnya Nabi itu bukan karena dosa, tapi karena Rasulullah SAW itu setiap hembusan nafas derajatnya naik. Sehingga ketika beliau di derajat yang tinggi, lihat derajat yang sebelumnya itu beliau istighfari. Jadi kadang-kadang istighfar itu bisa untuk naiknya derajat. Saya kasih contoh ya, gini. Biar jelas. Sholat cuma pakai celana kolor. Laki-laki ini ya, menutupi pusar dan lutut. Sah enggak? Sah apa enggak? Sah. Dari orang sholat, dari pertama sholat, koloran tok. Tapi menutupi pusar dan lutut. Sah apa enggak? Tapi jangan ditiru loh nih. Nih jangan dipotong di sini nanti ngajinya. Sah apa enggak? Sah. Berikutnya minggu depan, wah datang pengajian dia. Pengajian baca kitab Bidayatul Hidayah. Wah ternyata orang harus sopan ya. Dia mengupgrade dirinya sopan. Sarung sama kaos. Sah apa enggak? Sah. Waktu dia pakai sarung sama kaos, ingat kemarin koloran tok. Astagfirullahaladzim. Itu dosa enggak pakai koloran tok? Enggak. Nah, kok diistighfari kenapa? Derajatnya naik. Paham enggak? Minggu depan datang Bidayatul Hidayah untuk yang kesekian kalinya lagi dia. Oh, kurang sopan. Pakai apa? Sarung, kaos sama apa? Peci. Sah apa enggak? Ingat kemarin enggak pakai peci. Enggak pakai peci sah apa enggak? Sah, dia ingat, tapi Allah kok dulu enggak pakai peci ya. Astagfirullahaladzim. Naik derajat dia. Naik derajat. Besoknya lagi dia ingat, harus pakai, jangan cuma kaosan tok. Masa ketemu Pak RT kaosan sungkan sama Allah ngadep kaosan enggak sungkan. Akhirnya pakai pakaian yang rapi, sarung, pakaian yang rapi, pakai peci. Ingat yang kemarin, astagfirullahaladzim. Padahal yang kemarin dosa apa enggak? Enggak. Itulah. Kadang-kadang istighfar itu bukan karena dosa, tapi karena naiknya derajat. Paham ya? Nah, itu namanya istighfar. Rasulullah SAW itu istighfarnya satu hari lebih dari 70 kali. Allah. Hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu haddatsa bi haditsain ahaduhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu an nafsihi qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha thumma qala lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min rajulin nazala manzilan bi mahlakatun wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amu wa sharabuhu fa wada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu hatta idha ishtadda 'alaihi al-har wal 'atashu aw ma syaa Allah qala arju ila makani faraja'a fanama nawmatan thumma rafa'a ra'sahu fa idha rahilatuhu 'indahu.
Gini, bab yang kedua adalah bab tentang taubat. Bab tentang taubat. Katakan bahwasanya dari Haris bin Suwaid, Abdullah bin Mas'ud memberitahu kepadaku 2 hadis. Yang satu itu dari Nabi SAW. Yang satunya itu riwayatnya dia sendiri, dari dia sendiri. Hadis mauquf berarti. Yang pertama, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, yara dzunubahu, menyaksikan dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seperti dia itu duduk di bawah gunung, ya khafu ayyaqa alaih, dia takut gunung itu bisa jatuh menimpa dia. Wa innal fajira, dan sejujurnya orang yang fajir, orang yang enggak benar, yara dzunubahu, menyaksikan dosa-dosanya, kadzubabin marra ala anfi, seperti lalat yang lewat di lehernya. Faqala bihi hakadha, kemudian dia menepis daripada lalat tersebut, laler tersebut. Gitu. Nah, hadis yang pertama ini kita jelaskan, orang yang beriman, kuat imannya, maka ada rasa takut kepada Allah. Takut sama Allah itu, takutnya orang itu dia takut kehilangan Allah, takut gak dapat ridhonya Allah, takut murkanya Allah gitu, takut sama Allah. Jadi kalau dia tuh lihat dosanya, padahal dosanya mungkin dikit, itu seperti dia duduk di bawah gunung, ini ada batu ini mau jatuhin dia. Jadi dia tuh menyaksikan dosanya seakan-akan saya nih nggak akan selamat loh daripada dosa ini. Jadi ada rasa takut kepada perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu orang beriman. Wa innal fajir, orang fajir, orang yang nggak benar itu kalau ingat dosanya kayak lalat lewat di depan hidungnya. Cuma ditepis gitu aja. Hanya ditepis saja. Gitu. Maka lallahu afrahu bitaubati. Kemudian saya itu menyampaikan juga, jadi kenapa kok yang diambil perumpamaan itu lalat? Kenapa? Karena lalat itu adalah binatang yang paling hina dan paling ringan, dan untuk ngusirnya cuma perlu sedikit gerakan. Gini aja sudah langsung lalatnya itu pasti pergi. Cuma gini tok langsung mesti pergi lalatnya. Lah, ini lalat itu lewat hidung aja, paling diginikan ya orang fajir itu dosanya banyak, tapi dia nganggur dia selesai rasa rampung-rampung gitu. Orang mukmin itu takut terhadap dosa yang dia lakukan. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian kemudian ada perumpamaan, lallahu afrahu bitaubati abdi, Allah Ta'ala itu lebih bahagia dengan taubat hambanya daripada seseorang yang nazala manzan wa bihi mahlakatun. Dia itu tinggal di satu tempat yang di situ tempat itu berbahaya, membahayakan jiwa. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Dia membawa kendaraan tunggangan, di situ ada makanannya, ada minumannya. Fa wadha'a ra'sahu, maka dia tidur. Fanama naumatan, maka dia bangun sesaat. Fastaiqadha, ketika dia bangun, faqad dhahabat rahilatuh. Ternyata hewan tunggangannya pergi. Hatta istadda 'alaihil har wal 'atash, sampai semakin panas dia semakin kehausan. Oh, Masya Allah, atau apapun yang Allah kehendaki, maka kemudian dia kembali ke tempatnya. Dia kembali ke tempatnya, kemudian dia tidur, kemudian ketika bangun ternyata hewan tunggangannya sudah ada di sisinya. Itu kira-kira senangnya seperti apa? Gini. Ada orang, saya kasih contoh ya, ini bisa enggak mengilustrasikan kondisi padang pasir, bisa ya? Ada orang jalan di padang pasir. Orang itu dulu berjalan di padang pasir, kalau dia jalan 8 hari berarti bawa bekal makanan untuk berapa hari? 8 hari, enggak ada warung. Enggak ada warung, terus ini mampir ke toilet, enggak ada.
Ini mampir mau cari apa? Jus, enggak ada. Cari makanan kering, cemilan, enggak ada. Jadi kalau dia jalan 8 hari, maka dia mempersiapkan bekal makanan untuk berapa hari? 8 hari. Ada orang, dia, dan kalau dari padang pasir, bisa enggak? Telepon minta dijemput. Enggak bisa, itu lost kontak. Ada orang mau musafir, sendirian. Anggap katakanlah 8 hari, dia jalan, dia ketiduran, bangun hewan tunggangannya hilang. Makan di situ, minum di situ. ATM, enggak ada ATM. ATM enggak ada, mau dimasukkan kemana? ATM enggak ada, makanan di situ, minum di situ, tunggangannya di situ. Bingung apa enggak dia? Bingung. Berarti kalau itu enggak ketemu, resikonya dia apa? Mati kelaparan, bukan pingsan. Enggak ada pingsan, nanti ditolong. Enggak ada yang lewat kok, ini padang pasir kok. Kan bukan kayak ini jalan, itu kan mau enggak mau yang lewat pasti lewat di padang pasir kan enggak. Orang mungkin bisa lewat yang sebelah sana, tujuannya sama tapi mungkin jalurnya lewat itu beda. Dalam kondisi dia bingung begitu, dia cari kemana-mana, udah udara tambah panas. Tenggorokan udah kering kayak mau putus. Haus yang luar biasa, dia udah enggak kuat. Dia akhirnya kembali ke tempatnya, dia tidur karena enggak kuat capeknya, lelahnya, hausnya. Bangun kendaraannya di sampingnya dia. Seneng apa enggak? Seneng, ini apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya ya nyowo balen nih. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya apa? Al nyowo al baleno ya. Itu kan seperti hampir hilang nyawa, kemudian dia kembali lagi nyawanya, ya kan? Nah, tahu orang itu seneng apa enggak kira-kira? Seneng apa enggak? Seneng. Saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Anda bisa bayangkan Anda di tengah jalan, kemudian di tengah tol, kemudian saat itu Anda harus mendatangi pernikahan anak Anda. Pesana itu tidak usah orang lain. Nek ponakane jek ndak pati gelo. Tiba-tiba mobilnya di tol mogok. Harus nunggu mobil derek. Ketika itu Anda telepon, HP-nya rusak, ndak ada sinyal. Itu kira-kira panik apa enggak? Bayangkan nih, anaknya mau nikah, bapaknya mesti terdampar di tol. Nunut orang enggak ada yang mau ngasih nunutan. Bingung apa enggak? Bingung, mobilnya di starter enggak bisa-bisa. Bingung, itu kira-kira dia mencoba sampai mungkin berjam-jam, berhari-hari. Nggak sampai berhari-hari, berjam-jam, mungkin seharian dia nyoba. Dia enggak kuat dah, tepar ini, enggak kuat. Dia tidur, bangun nyoba nyetater bisa. Seneng apa enggak? Begitu sujud syukurnya mungkin setiap 1 kilometer sujud syukur dia mungkin. Lah, gambaran tadi yang satu kehilangan nyawa, yang satu kehilangan momen penting yang seumur hidup. Itu ketika tiba-tiba dapat solusi seneng apa enggak? Ada orang, dia punya utang. Kalau enggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita. Padahal dia untuk mendapatkan rumah itu dia nabung. Itu rumah peninggalan orang tuanya. Kemudian itu rumah dia sudah cocok, anaknya senang. Batas waktunya besok jam 8 pagi enggak bayar utang, rumah dieksekusi. Tiba-tiba jam 8:15 dia udah gelo, sudah nyiapin angkut-angkut barang, datang orang ngasih dia uang sejumlah utang yang harus dia bayar. Seneng apa enggak? Nah, seneng-seneng contoh tadi itu yang saya sampaikan, itu jauh lebih seneng Allah yang mendapati hambanya mau bertobat. Semua contoh tadi itu, senang-senang tadi itu mesti kalah dibandingin senangnya Allah ketika hambanya mau bertobat. Nah, karena itu manusia berbuat dosa itu bukan aib.
Karena memang kita itu cetakannya pasti berbuat dosa. Yang aib yang sesungguhnya adalah apabila kita satu, terus menerus berbuat dosa dan gak bertaubat. Yang kedua, kita mencari pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Itu aib. Tapi kalau ngelakoni dosa, gak ada yang luput. Gak ada yang luput, semua pasti akan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kalau seandainya kalian ini manusia tidak berbuat dosa, Allah Ta'ala akan menciptakan makhluk lain yang akan berbuat dosa yang akan diampuni sama Allah. Berbuat dosa itu satu keniscayaan. Tapi yang jadi aib besar adalah ketika kita terus mengulang dosa, enggak pernah ada tobat sama sekali. Kemudian kita berusaha mencari pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Itu yang jadi bahaya. Karena itu setiap saatnya kita ini tobat, minta ampun sama Allah. Bifirli, kalau kita rojab kan udah setiap subuh sama isya kita baca. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, sayangilah aku ya Allah, dan terimalah taubatku, jadikan aku ini orang yang bertobat dan engkau terima taubatku ya Allah. Itu adalah doa yang kita baca kalau di bulan Rajab. Allahu a'lam bissawab. Dan Allah Ta'ala berikan berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Senin lalu. Cuma kalau kita baca semua kayaknya waktunya enggak cukup. Kita cicil aja satu pertanyaan kita baca ya. Assalamualaikum. Dari Tawangmangu izin bertanya, takbiratul ihram apakah wajib tangannya diangkat? Enggak wajib. Ngangkat tangan itu hukumnya nah dalam semua keadaan hukumnya sunnah. Enggak ada. Takbiratul ihram itu yang wajib ucapan kalimat Allahu Akbar gitu. Tetangga saya enggak pernah angkat tangan, enggak apa-apa. Akhirnya jadi rasan-rasan, yang kerasan ini lebih dosa. Loh, enggak ngangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Ninggalkan ngangkat tangan, ini mentok hukumnya makruh. Yang ngerasan hukumnya apa? Dosa. Itu. Ada kejadian di satu masjid. Ada orang ngajak salaman. Yang diajak salaman enggak mau. Enggak boleh, selalu salaman bid'ah. Akhirnya ribut pukul-pukulan. Ini salamannya sama enggak salamannya hukumnya apa? Hukumnya mentok sunnah atau mubah ya kan? Enggak mau salaman enggak apa-apa. Enggak salaman pun juga enggak apa-apa. Salaman pun juga enggak apa-apa. Orang yang salaman itu dosanya diampuni. Nah kalau pukul-pukulan di masjid apa hukumnya? Haram. Ada satu kejadian salat Id. Di satu masjid tapi di satu wilayah di Timur Tengah. Itu geger takbirannya 2 kali takbir atau 3 kali takbir. Geger. Saling tidak terima, akhirnya waktu salat Id ribut sampai akhirnya saling angkat senjata, berapa jenazah keluar dari masjid. Bagian mereka akhirnya berbuat dosa. Padahal kalau mereka tidak ke masjid tidak ada yang dosa. Karena saat itu hukumnya apa? Sunnah. Sampai ada pembunuhan hukumnya apa? Haram yang dosa apa? Jadi yang sunnah sudah kita lakukan ya. Kalau ada yang tidak melakukan ya udah. Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Tetangga saya yang dekat masjid selalu telat 1 rakaat dalam salat maghrib. Tidak apa-apa, ada tetangga masjid tidak pernah ke masjid juga banyak. Setelah imam selesai salam, tetangga saya melanjutkan rakaatnya yang kurang. Setelah itu tidak melakukan doa kunut. Dalam fenomena tersebut bagaimana menyikapinya Habib? Menyikapinya satu diapresiasi, sudah salat maghrib di masjid. Ya kan hebat ya, salat maghribnya istiqomah di masjid. Yang kedua,
biarin aja selama enggak merugikan siapapun ya kan. Jadi kalau dia kunut, misalkan kunut sambil nyampluk temennya ya itu kan merugikan, enggak boleh. Yang ketiga, gimana fenomena tersebut? Ya monggo enggak apa-apa, tapi dia kalau bisa dapat takbiratul ihram sama imam lebih bagus daripada kunutnya. Karena itu kan kunut nazilah. Kalau kunut yang sunnah itu kan kunut subuh yang sunnah. Assalamualaikum admin, ngapunten. Apa saja gerakan di luar sholat yang dapat membatalkan sholat? Ya banyak. Loncat membatalkan sholat, salto membatalkan sholat, gelundung membatalkan sholat. Jadi gini loh, 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Atau 1 gerakan tapi gerakannya parah. Contoh. Sholat sunnah dekatnya ada anak kecil main bola. Pas bola gelinding ke dia. Wancang-ancang kakinya diangkat, langsung ditandang. Luput tak taunya. Sudah tendangannya luput, sholatnya batal. Luput Beb, batal. Kena, batal, dua-duanya batal. Karena gerakan yang atau mencolot. Dan tengah sholat loncat, batal sholatnya. Kalau 3 gerakan berturut, tapi kalau 3 gerakan tidak berturut-turut atau gerakan berturut-turut tapi dari anggota tubuh yang kecil. Kayak kecil itu gini, alis obah. Alismu obah pengen lu batal lagi, enggak, alis ini kecil. Atau kayak jari gini ya. Berarti misalkan mau garuk itu jangan gini ya, batal. Gini. Ini coba nih kameranya diarahkan saya. Ini biar petunjuk ilmu garuk-garuk. Ini lu garuk-garuknya gini, batal karena ini anggota tubuh berat yang gerak. Paham ya? Kalau gini kan anggota tubuh kecil. Gitu. Wah, enggak lega Beb, enggak lega garuk ono sampai garpu nanti selesai sholat. Nah, jadi gerakan yang berturut-turut atau gerakan yang parah atau gerakan dari anggota tubuh yang besar tapi 3 kali berturut ya. Kalau anggota tubuh kecil atau berkali-kali enggak apa-apa. Ini hukumnya jika haid atau nifas tidak tahu kalau belum selesai tapi sudah sholat. Setelah sholat darah keluar lagi atau sebaliknya dikira belum selesai dan belum selesai padahal sudah selesai. Ya godok sholat gini loh. Ini terakhir. Sudah 3 ini masih ada banyak lagi. Nanti gini ya. Perempuan haid dan nifas. Haid dan nifas. Haram sholat. Haram sholat. Lalu gimana? Nah sekarang lihat. Ada aturannya. Ada perempuan haid zuhur jam 1 siang dia belum sholat zuhur. Ini 1 jam dari adzan zuhur sampai ke jam 1 kan anggap 1 jam. 1 jam ini untuk sholat cukup apa enggak? Cukup kan? Lah kok perempuan ini jane 1 jam cukup buat sholat kok dia enggak sholat sampai dia datang haid. Nanti kalau dia suci harus qadha sholat zuhur. Paham ya? Harus qadha sholat zuhur. Paham? Ini permasalahan sholat terkait dengan datangnya haid. Sekarang permasalahan sholat terkait dengan sucinya haid. Suci dari haid. Suci dari haid di waktu zuhur. Maka dia langsung harus segera. Kalau dia tahu dilihat sampai kapas bersih, maka dia langsung mandi suci, langsung sholat zuhur. Paham ya? Wajibnya apa? Zuhur aja. Tapi kalau dia sucinya di waktu asar, itu yang dikerjakan sholatnya zuhur dan asar. Suci di waktu maghrib aja. Suci di waktu isya, maghrib dan isya. Paham ya?
Lah kok digabung Bib kalau asar atau isya? Karena itu waktu darurat untuk jamak bisa. Kalau suci di waktu asar, zuhur dan asar ikut. Suci di waktu isya, maghrib dan isya juga ikut. Enggak suci-suci, ya jangan sholat dulu. Sampai suci. Ditunggu keluar darah, oh ternyata sudah lebih dari 15 oh sudah melewati batas haid. Berarti perempuan itu sedang terkena istihadah, maka tetap wajib sholat. Caranya gimana? Ya tetap, bukan keluar darah, ya adzan, langsung dia kalau adzan bersihkan. Bersihkan satu mungkin disumbat. Sebesarnya disumbat, setelah itu dia langsung ambil air wudhu, harus segera ya, tidak boleh dijeda, tidak boleh. Habis nyumbat langsung wudhu, kemudian langsung tidak boleh jawab WA dulu, telepon dulu. Habis itu ngelihat scroll, ada artis mau nikah dulu, tidak boleh. Terus langsung sholat. Ya, terus netes, asalkan kamu sudah benar cara, sudah kamu sumbat, langsung wudhu, langsung sekalipun netes, sholatnya tetap sah, tidak batal sholat. Paham ya? Oke? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya sudah cukup, insyaallah kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Nah, perhatikan, buku mana? Enggak, Pak, buku. Ini sudah dapat kan? Sudah dapat. Ketebel lagi kertasnya. Ini yang sudah dapat besok dibawa ya. Senin dibawa. Itu silakan yang mau ganti cetak boleh, karena gini, ini kalau dikasih gratis biasanya nanti jadi bungkus biasanya di rumah. Ibarat agak dihargai kadang-kadang harus agak membayar dikit. Yang mau bayar silakan bayar seikhlasnya, yang tidak bayar pun juga tidak apa-apa. Tapi ini dibawa di Senin yang akan datang, dan nanti yang teman-teman yang silakan bayar berarti nanti uangnya masuk ke madrasah bukan masuk ke pribadi ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul basallallahu ta'ala alaikum futuhal arifin yafaqihna yakum fitin alimna iyakum wa ta'awil wa dina iyakum lis sawa'is sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.